Tenggelamnya kapal Van der Wijk pada tahun 1936 bukan sekadar cerita fiksi dalam novel legendaris. Ini adalah tragedi yang menelan ratusan korban jiwa dan meninggalkan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Inilah kisah pilu di perairan utara Jawa, kapal Van der Wijk, kapal uap mewah milik maskapai pelayaran Belanda, KPM. Namanya diambil dari seorang gubernur jenderal Hindia Belanda. Pada masanya kapal ini dianggap sebagai salah satu yang termegah dan paling modern, melayani rute-rute penting di Nusantara. Orang-orang kaya, pejabat, dan pedagang sering bepergian dengan kapal ini. Bisa dibilang ini adalah Titanic Nia Hindia Belanda. Tanggal 19 Oktober tahun 1936, Van der Wijk berlayar dari Surabaya menuju Semarang, lalu akan lanjut ke Batavia. Kapal ini membawa sekitar 225 orang, campuran antara penumpang Eropa, Tionghoa, dan pribumi, serta awak kapal. Awalnya, perjalanan berjalan seperti biasa. Penumpang menikmati fasilitas mewah di atas kapal, tidak menyadari bahwa malapetaka sedang menanti. Saat memasuki perairan Brondong, dekat Lamongan, cuaca tiba-tiba memburuk drastis. Badai besar datang dengan ombak yang ganas. Kapal modern yang megah itu mulai oleng dihantam gelombang. Kepanikan pun pecah. Barang-barang berjatuhan, orang-orang berlarian mencari pegangan. Menurut beberapa kesaksian yang selamat, kapal miring dengan cepat sebelum akhirnya terbalik dan tenggelam hanya dalam beberapa menit. Semuanya terjadi begitu cepat. Bahkan, sinyal SOS pun baru sempat dikirim sesaat sebelum kapal lenyap di telan laut. Upaya penyelamatan segera dilakukan oleh nelayan setempat dan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berhasil menyelamatkan puluhan nyawa dari amukan laut. Namun, banyak penumpang yang terperangkap di dalam kapal atau terseret arus. Keesokan harinya, pemandangan tragis menyelimuti pesisir. Jenazah mulai terdampar di pantai. Berdasarkan data resmi pemerintah Hindia Belanda, 58 orang dinyatakan tewas. Namun, banyak yang percaya jumlah korban sebenarnya jauh lebih besar, mungkin mencapai ratusan, karena daftar penumpang yang tidak akurat. Lalu, apa sebenarnya penyebab tenggelamnya kapal ini? Versi resmi menyalahkan cuaca buruk dan badai yang datang tiba-tiba sebagai penyebab utama. Namun, banyak teori dan spekulasi lain yang muncul. Salah satunya adalah dugaan kelebihan muatan. Ada yang bilang kapal membawa beban berlebih, termasuk material logam berat, yang membuat kapal tidak stabil saat dihantam ombak besar. Teori lain yang lebih kontroversial menyinggung soal sabotase atau bahkan kualitas konstruksi kapal yang buruk. Apakah ada cacat desain yang disembunyikan? Ataukah ada pihak yang sengaja ingin menenggelamkan kapal ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah terjawab tuntas. Penyelidikan resmi yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran saat itu dianggap banyak pihak tidak transparan dan hanya bertujuan untuk melindungi nama baik perusahaan pelayaran Belanda. Tragedi ini kemudian diabadikan oleh Buya Hamka dalam novel monumentalnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang terbit tahun ke-1938. Meskipun kisah cinta Zainuddin dan Hayati di dalamnya adalah fiksi, latar belakang tragedi kapal yang ia gunakan adalah nyata. Novel ini membuat nama Van der Wijk terus hidup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia, menjadi simbol dari kisah cinta yang tragis dan juga kritik sosial pada masanya. Hingga hari ini, bangkai kapal Van der Wijk masih terbaring di dasar laut utara Jawa, menyimpan ropet-ropet misteri di malam kelam itu. Tragedi ini menjadi pengingat pahit tentang betapa dahsyatnya kekuatan alam dan meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya keselamatan dalam dunia pelayaran. Kisah Van der Wijk bukan hanya cerita tentang sebuah kapal yang tenggelam, tetapi juga tentang ratusan nyawa yang hilang dan pertanyaan besar yang mungkin tak akan pernah terjawab. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni kecelakaan akibat alam? Atau ada konspirasi tersembunyi di baliknya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.